Nah, kita tidak mengenal istilah Tuhan lokal seperti Yesus dalam Matius 15:24. Nah, ini ganti gua mirroring soalnya lu ngehujat. Yesus Tuhan lu Tuhan lokal, Tuhan untuk Bani Israel. Bahkan ketika ada perempuan Samaria datang kepada Yesus untuk meminta agar malah mukalaf, ngapain murtad? Erik naik Erik, tanya sepuasnya Erik. Erik, sini Erik. Erik, naik Erik. Naik Pir. Dakwah untuk tapir. Pir, naik Pir. Ustazah Goldian, apa hukumnya demo sampai ketangkep? Demo itu malah diajarkan dalam agama Islam. Ketika kebatilan sampai daripadamu, maka ada beberapa cara yang harus kamu lakukan, yakni mendoakan. Kalau tidak sampai, sampaikan. Nah, sampaikan ini bentuk kebebasan kita menyuarakan keadilan. Kalau nggak sampaikan, gunakan tanganmu. Nah, gitu, nggak apa-apa. Gitu. Itu dari Ustazah Goldian. Oke, selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, boleh bertanya dulu ini. Sepuasnya. Ustazah Goldian. Oke, siap. Jadi gini, Bang. Ada pertanyaan. Apakah Muslim itu bertuhankan batu? Ini pertanyaan ya. Muslim menjawab, oh enggak, kami enggak menuhankan batu. Begitu jawaban Muslim. Nah, terus saya katakan, tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa Muslim itu sebenarnya menyembah batu. Terus pertanyaannya, yang mana ayat? Nah, ayatnya di surat An-Naml ayat 91. Di situ dikatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, kita identifikasi siapa sebenarnya Tuhan negeri Mekah ini. Nah, ternyata kalau dia disinkronkan dengan hadis, dia akan dapat di hadis Musnad Ahmad 3021, di situ mengatakan rukun Yamani dan Hajar Aswad menciumnya akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, kita tahu sebagai manusia normal bahwa yang menghapus dosa itu hanya Tuhan. Nah, ternyata di sini ada batu yang menghapus dosa kalau kita cium. Nah, inilah yang dimaksudkan kalau disinkronkan dia dengan Al-Quran. Sinkron dia, Tuhan negeri Mekah itu pertanyaannya siapa? Nah, terdapatlah dia di hadis ini. Akhirnya dia jadi sinkron antara hadis dan Al-Quran. Diketemukanlah jawabannya itu ternyata Tuhan negeri Mekah itu adalah batu Hajar Aswad itu sendiri. Nah, silakan Bang. Oke, biar jawab. Saya sedikit. Oh iya, betul. Jadi kalau yang menghapus dosa itu adalah Tuhan, maka orang Kristen harus menuhankan tai sapi. Karena di dalam kitab Keluaran 29:14, kan sudah tai selesai sapi menghapus dosa, Bang. Jawab saja kalau kalian punya agama loh. Iya, ini saya sedang melakukan malah lompat kau. Loh, saya sedang melakukan perbandingan. Antara sekarang. Padahal sebenarnya, bentar Bang, jangan kau ganggu Bang. Kau tadi ngomong dibiarin. Kau lompat masalahnya, jawab dengan Iya, saya belum selesai. Saya belum selesai yang ngomong. Dipertanyakan ini bukan saya belum selesai ngomong, udah kau potong. Iya, jangan lompat makanya, jangan lompat, oke? Jadi gini, saya jawab. Jadi gini, kalau di dalam Islam bukan batu itu yang menghapus dosa. Tetapi hadisnya tuh, lalu hadis. Kenapa dipotong lagi? Memang susah. Tetapi perbuatan dia bilang tidak. Susah. Mana sih kalian ini? Susah. Perbuatan ini ada tulisan, di sini tulisan. Terus kau mau bantah itu? Bantahlah, kamu punya agama sendiri dulu baru kau. Ini saya sedang menjelaskan di pemahaman Islam. Pir, kamu tadi kan bernarasi. Ya, kamu katakan nggak ada dibilang begitu. Sementara ada tulisan. Diam dulu, Pir, diam dulu. Kamu tadi bernarasi banyak, aku dengerin. Minta jawaban dari aku, tolong dengerin ya. Akhlak. Ya, silakan. Yang pertama gini, nah kamu penipu.
Di dalam surat An-Naml ayat 91 nggak pernah dikatakan diam gantian ya. An-Naml 91 itu nggak pernah dikatakan bahwa Tuhan negeri Mekah adalah batu, tapi dikatakan innama umirtu an a'bada rabbaha dihil balad, yakni sembahlah, kamu hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yakni negeri Mekah. Diam, dalam Quran. Aku jelasin ya, diam. Kamu tadi bernarasi, aku diam. Aku nggak mau teriak lagi di luar. Nah, kenapa kita disuruh menyembah Tuhan negeri itu? Karena negeri apa itu? Itu kota yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Iya, negeri apa itu? Pir, diam. Aku nggak mau teriak. Langsung aja pokoknya inti, jangan kayak temenmu. Sabar, pertanyaanmu panjang kali. Libet dia nih. Diam. Negeri apa itu? Negeri Mekah, diam dulu. Jadi jangan bilang saya nggak bilang. Ya udah, diam dulu. Di situ nggak pernah dikatakan batu ya. Di situ dikatakan inna Itu di hadis sinkron loh. Pir, diam lah, Pir. Lo tanya panjang kali, gantian gue jawab. Lo jangan kayak Yesus datang. Iya, jangan kayak Muhammad kok begitu. Akhlak lo Yesus banget. Nggak ada adab, Yesus banget. Muhammad banget sekali kok, Muhammad tentara. Udah. Enggak, lo Yesus banget. Diam. Lo mau dijawab nggak, Pir? Udah selesai. Lo mau dijawab nggak, Pir? Oke, pelan-pelan ya. Udah diam ya, Pir. Ini bisa diskusi nggak? Jangan Yesus banget. Nah, oke. Nah, contoh Yesus itu. Yesus Yunani kan akhlaknya gitu banget, nggak punya akhlak. Yang pertama, teman-teman, ketika dia memfitnah Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu batu dengan mengutip surat An-Naml ayat 91. Datanya aku pegang. Di sana dikatakan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Kamu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Kenapa konteksnya dikatakan Allah Tuhan negeri Mekah? Karena saat itu Nabi Muhammad diutus yang berasal dari bangsa Arab, yang saat itu kafir jahiliyah. Mekah, suku Quraisy itu majoriti penyembah berhala. Makanya ada pembantahan, Tuhan negeri Mekah itu bukan berhalamu, tapi Allah. Ketika Allah mengkhususkan Mekah sebagai kota yang suci, yang haram, maka teman-teman, Mekahlah yang menjadikan kita sebagai kiblat. Selanjutnya Allah di banyak ayat juga menyebutkan Rabbul Alamin. Dia Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah, Tuhan pencipta alam semestamu dan Tuhan semesta alam. Nah, kita tidak mengenal istilah Tuhan lokal seperti Yesus dalam Matius 15:24. Nah, ini ganti gua mirroring soalnya lu ngehujat. Yesus Tuhan lu Tuhan lokal, Tuhan untuk Bani Israel. Bahkan ketika ada perempuan Samaria datang kepada Yesus untuk meminta agar jadi pengikutnya, jangan, nggak patut. Gua punya roti, jangan gua kasih kepada anjing, nggak patut. Bahkan Tuhan lokal itu juga melarang para muridnya dalam Matius 10 nomor 4-6, jangan kamu menyimpang ke kota orang Samaria, maka kamu hanya belibet sini mengajarkan pengajaran kepada Bani Israel. Nah, kita nggak mengenal istilah Tuhan lokal, itu Tuhan lokal lo itu. Terus tentang mencium batu Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapus dosa, yes, naam, itu merupakan suatu syariat. Bukan berarti ketika kita menjalankan syariat maka itu yang kita jalankan adalah Tuhan kita. Kedua, gak hanya mencium batu Hajar Aswad dengan segala ketentuannya itu menghapus dosa, tapi membaca Subhanakallah wa bihamdihi 100 kali dalam hadis Nabi SAW itu juga menghapus dosa. Bahkan berwudu, tadi saya sebelum sholat maghrib melakukan wudu, itu juga menghapus dosa. Apakah wudu itu adalah Tuhan saya? Tidak. Kalau otakmu dipakai dan otakmu jalan, kamu berpikir akan apa yang terjadi, maka tidak. Tapi sebaliknya, yang mengimani dan meyakini bahwa Tuhannya batu itu adalah Yesus yang gak ada akhlaknya kayak dia. Ini aku menjawab ya teman-teman. Kita buka di sini. Kalau santun kayak bapak itu aku nggak mau mirroring. Nah, ini yang pernah disebut batu itu Yesusmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Kamu nyembah batu buangan, otaknya di mana?
Jadi sekarang ketika dikatakan siapa yang nyembah batu, Muslim atau Kristen, ini Tuhan lo batu buangan yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia menjadi batu penjuru. Yesus lo yang batu. Kok nuduh Muslim sih nyembah batu? Gimana sih? Aduh. Nah, kira-kira penyembah batu. Jeder kon kalau katakan Nandar. Apa noise? Matiin dulu. Unik, masuk Unik. Ya Dek, kenapa? Masuk gantian. Gantian. Iya. Cakep. Ini ada Kak Harisan ini. Ya Kak Harisan. Assalamualaikum. Salam Kak. Ya Kak. Tadi saya naik untuk merespon masalah jalannya. Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada yang bisa sampai kecuali melalui aku, gitu. Sebagaimana yang pernah saya baca, disebutkan bahwa konsep itu sudah ada dari Persia, ajaran Zoroaster, dan dewanya Dewa Mitra. Nah, konsep ini masuk ke Romawi, diterima oleh Romawi, dan ketika Kristen itu mulai berkembang, maka konsep ini juga diambil oleh pihak Kristen. Jadi ternyata Bentar Kak Harisan, izin. Pertama Kak Harisan, kita kan berapologet ini yang paling pertama itu data dulu baru bicara. Karena saya harap Kakak kalau mau menyampaikan sesuatu terkait agama Kristen, Kakak harus tunjukkan literaturnya dari mana. Karena kalau enggak nanti kita sama kayak Oten nanti Kak. Kak Harisan ini Kristen apa Islam? Islam. Oh, Islam. Betul. Karena di para apologet ini saya pribadi Kak itu menghimbau teman-teman apologet untuk mendahulukan data, kecuali memang sudah hafal. Kayak misalnya pada Sugi dia udah hafal, dia nggak perlu tunjukin karena dia hafal. Nah Kakak kan tadi membawa sebuah analisisnya adalah bahwa pernyataan akulah jalan kebenaran dan hidup itu mengutip dari ajaran Dewa Mitra atau Persia. Maka penting bagi kita sebagai ranah edukasi supaya mengutamakan datang dari mana itu informasi begitu. Harus ada enggak dikutip aja sumbernya. Jadi sebagian kan selalu dibaca di Ensiklopedia Britannica. Ensiklopedia Britannica. Ya. Kalau Kakak misalkannya supaya kami bisa cross check, bisa di copy paste di bawah juga bisa, enak gitu. Kalau kita saya nggak pernah yang kayak gitu, saya nggak tahu itu. Nah, ini Kak, izin. Nggak tahu saat maksudnya itu ya, saya nggak pernah open. Kita nggak mau nanti ada teman-teman kita yang terlibat dalam delik-delikan. Kita kan di publik nih, kita mau menjaga semua umat Islam agar tidak ada menjadi tertuduh, dikatakan penistaan segala macam. Maka ketika kita bicara tuh harus ada landasannya. Nah makanya tadi kita butuh, misal nih kalau saya misalkannya mengutip dari buku ini itu sekian-sekian, itu nggak apa-apa, itu footnote namanya. Dalam ranah pendidikan itu sah-sah saja. Karena nanti bisa di cross check. Boleh. Itu Kak Arisan. Silakan. Izin ya. Yang saya ketahui itu dari Ensiklopedia Britannica. Seperti itu. Tetap kita harus pastikan kalau itu sesuatu yang benar supaya edukatif. Nah, mungkin gitu Kak Arisan ya. Karena saya memang bahkan Mika pun saya sudah tegaskan. Dia kalau bicara tuh data dulu. Terlepas dari cara memahami kita berbeda, itu beda. Itu namanya opini. Tapi yang tidak boleh itu menafsir kitab orang lain bertentangan dengan orang lain lalu memaksakan. Nah, itu tidak boleh. Itu masuk delik tuh, delik penistaan agama. Atau membelotkan bacaan kitab orang lain. Nah, itu kena delik. Ya. Tapi yang boleh itu adalah
kita membaca dan mengutip lalu memberikan opini sebagai bentuk kritisnya kita dalam membaca, memahami sesuatu, itu tidak masalah, itu masuk dalam ranah akademis gitu. Nah, jadi harapan saya seluruh umat Islam dimanapun berada itu tetap hati-hati kita bersama. Kita yang udah berusaha hati-hati aja nggak luput dari aduan-aduan dari orang-orang yang menganggap kita penghujat, padahal kita bahkan berdata bicara gitu. Oke Kak Arisan, Ya. karena bicara di ruang publik ini Kak, tanggung jawabnya bukan kakak saja. Ada saya, Goldian, Yonatan Nandar, itu punya tanggung jawab untuk siapa yang bicara di sini. Contoh, Tante Mika ada di sini, maka tanggung jawabnya bukan cuma dia saja. Saya pun bertanggung jawab, Nandar pun bertanggung jawab. Karena kita ini umat Islam. Kita berharap kita mengedukasi publik dengan literasi yang jelas. Tapi nggak apa-apa, ini untuk teman-teman semua juga nih ya. Makanya teman-teman Muslim, terkadang kami kenapa nggak menaikkan orang Islam yang non-apologet? Karena kami ini kritis, nanti kita yang berdebat. Nanti kalau depan saya dijelaskan, saya minta data nanti. Sama saya nggak ada alasan, oh saya lagi di mobil, saya lagi di ini, saya lagi di situ, itu nggak ada. Kalau memang serius untuk ada di forum-forum diskusi lintas agama, maka persiapkan kita bekali dengan data. Begitu Kak Arisan. Ya, ya. Jadi nggak usah dilanjutkan atau bagaimana? Maka kalau bisa, ini malah edukasi. Kalau kakak bisa tunjukkan data, malah saya pengen melihat data itu. Tapi Saya belum pernah apa namanya tuh open cam itu, saya nggak tahu itu. nah, gimana ya caranya ya? Jadi untuk solusi kita coba. Oh, kita bisa kok. Kakak bisa arahkan handphonenya ke laptop atau ke handphone lain yang bisa buka datanya nggak? Nggak ada. Bisa. Saya nggak pakai laptop. Saya hanya satu ini aja. Gimana caranya? Karena kita butuh itu Kak, butuh datanya. Mungkin bisa minta tolong dibukakan Apa ensiklopedia. judulnya? Judulnya apa? Dewa Mitra. Bisa lebih ke apa? Inilah siapa? Hidup apa dia itu tuh? Apalagi saya tadi dan kehidupan ya. Ensiklopedia Dari Dewa sampai ke Mitra gitu. iya. Tulis kalimatnya dan hubungannya dengan Dewa Mitra ya. Nggak, apa judul besarnya apa? Biar saya coba cari. Apa tuh tadi yang konsep Kristen yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kehidupan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nggak, judul situsnya apa? Biar gampang nyarinya. Kalau ensiklopedia saya pikir nggak perlu pakai judul ini web, karena itu kan terbuka. Ya, maksudnya Ya. yang saya klikkan kan banyak nih. Apa yang harus saya klik untuk cari ini ya? Coba ya. Gitu. Tulis saja konsep keselamatan Kristen diadopsi. Wih. Mungkin gitu mungkin. Ya. Nah ini teman-teman ya, mohon dengan sangat. Kenapa saya sangat menjaga sekali room-room di mana saya berada. Kita umat Islam ini saling mendukung untuk kebenaran dan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya manusia itu rentan atas kekhilafan, kesalahan. Bahkan sekelas profesor saja itu bisa salah mengutip sesuatu. Maka penting bagi kita untuk kritis. Literasi ada pun belum tentu benar. Karena ketika data dibaca, kalau membacanya tidak sesuai dengan konteks itu salah juga. Seperti itu ya. Jadi kenapa kami umat Islam sangat selektif untuk tidak menaikkan teman-teman Muslim. Bukan kami takut dengan kalian untuk memberi narasi juga. Kami justru senang kalau banyak umat Islam yang semakin pintar berapologetik. Karena nggak mungkin kami monopoli ilmu pengetahuan ini. Tetapi tidak gampang menjadi apologet itu. Karena apalagi di komal-komal kami akan tuntut data dan literasi. Dan itu merepotkan Anda semua nanti. Kami minta, mana datanya, di mana tertulis. Kan repot Anda. Karena ketika bicara di ruang publik ditonton oleh ratusan orang itu, tidak cukup hanya sekedar memberikan analisis tanpa data. Begitu. Jangan tuduh-tuduh Kak Arisan Kristen, dia Islam. Yang mengatakan Kak Arisan Kristen nanti malah berbalik ke kalian loh. Barang siapa yang mengatakan saudara Islamnya itu kafir, kembali kepada dirinya. Hati-hati. Itu ya. Nah, menjadi seperti itu. Saya sangat salut Kak Arisan ini, saya lihat ada keinginan untuk berapologet. Saya lihat ada keinginan beliau untuk berapologet. Beberapa kali beliau ingin naik di komal-komal apologet.
kemudian mencoba untuk bernarasi. Saya apresiasi, salut. Kalau bisa nanti Kak Arisan masuk grup kami, grup saya, belajar bersama Uniriva. Nanti bisa memberikan wawasannya Kak Arisan di grup saya. Sehingga ilmu apologetik ini tidak dimonopoli sama apologet saja. Karena kalau bisa seluruh umat Islam jadi apologet. Harapan kita. Seperti itu. Ya, jadi saya pengen Kak beri peluang dulu cerita. Nggak bisa Bang Amin Dahlan. Nggak bisa. Kecuali kita sudah tunjukkan ada data. Nggak bisa, kalau cuma sekedar narasi tanpa data, saya nanti yang berdosa. Saya berdosa nanti ya. Saya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan orang lain yang dianggap dibiarkan. Ya, bagi saya tidak bisa.